Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang saya tulis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Febriana Kiki, semester 5, Prodi Sistem Informasi kelas B, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Pemberian Hadiah Terhadap Pemenang Lomba dalam Islam. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya melihat banyak sekali lomba-lomba di luar sana seperti lomba game online, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Dan hadiah dari lomba tersebut berupa uang pendaftaran yang disatukan. Nah, bagaimana hukum dalam perlombaan tersebut dalam Islam? Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hadiah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hadiah berarti penghargaan. Hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang digunakan sebagai haknya. Ada alasan dan ada maksud tertentu. Hadiah juga mengandung manfaat untuk mempererat hubungan batin. Di dalamnya terkandung tanda-tanda agar orang saling menghormati dan memperkuat rasa persaudaraan. Hadiah tak boleh berupa upah atau uang, karena upah atau uang adalah sesuatu yang bernilai sebagai imbalan di atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan seseorang. Jika hadiah itu berupa pahala, maka hadiah itu tidak lagi berupa sebagai hadiah, tetapi sebagai ijarah. Jika hadiah itu adalah transaksi, maka hadiah itu bukanlah hadiah, melainkan jual beli. Maksud dari pemberian hadiah adalah agar si pemberi dengan sukarela memberikan sesuatu kepada yang menerima tanpa imbalan, di mana harta dari pemberi berpindah kepada yang menerima. Dan hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tanpa mengharapkan sesuatu atau apapun itu. Hukum dalam Islam memberi hadiah adalah sunnah. Dalam ajaran Islam kita disuruh untuk saling memberi hadiah. Bahkan hadiah pun diperbolehkan kepada non-muslim. Ada 4 rukun dan syaratnya. Yang pertama, jika seseorang memberi hadiah, mereka adalah pemilik barang tersebut. Yang kedua, sesuatu telah disampaikan syaratnya adalah hak milik. Tidak boleh memberikan kepada anak yang masih dalam kandungan atau binatang, karena keduanya tidak memilikinya. Adapun ijab dan kabulnya, misalnya orang akan memberi berkata, aku akan memberi ini, jawabannya adalah saya akan menerimanya. Yang keempat, itemnya tersedia. Persyaratan adalah barang tersebut dapat dijual kembali, kecuali yang pertama, barang-barang kecil, misalnya 2 atau 3 butir beras yang tidak dapat dijual secara sah, tetapi diberikan secara sah. Kedua, barang-barang dengan jumlah berat atau ukuran lain yang tidak diketahui tidak dijual secara sah, tetapi diberikan secara sah. Yang ketiga, kulit bangkai tidak dijual secara legal sebelum penyamakan, tetapi secara legal diberikan. Mengambil hadiah dilarang karena dapat menyinggung perasaan orang yang memberikannya. Oleh karena itu, memberi harus dilakukan dengan segala keikhlasan, bukan untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, kita masuk ke dalam lomba. Lomba merupakan salah satu bentuk hiburan bagi masyarakat. Hubungan terjalin dalam ras bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan antara manusia. Oleh karena itu, aturan umum bahwa pada dasarnya apapun diperbolehkan sampai ada saran yang membutuhkan lakukan atau pergi. Pada prinsipnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan. Dalam Islam, merebut atau menerima hadiah yang salah satunya secara etimologis disebut musabaqah, berarti maju dalam sesuatu dan menaklukkan. Adapun musabaqah secara terminologi berarti transaksi antar 2 orang, 2 klub atau lebih, sehingga diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam bidang persaingan hukum yang berbeda. Pada zaman Rasulullah sering diadakan perlombaan seperti pacuan kuda, panahan, lomba balap, dan lain-lain. Di era modern ada banyak kompetisi dengan industri yang sangat berbeda, tujuan yang berbeda. Beberapa bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, hanya untuk keuntungan materi dan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Mulai dari permainan yang biasa dimainkan oleh masyarakat, tentang bentuk dan sifat hiburan yang ditampilkan pada acara tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, permainan mengubah karakter dan motifnya, yang pada akhirnya bersaing dengan transaksi berupa uang. Jika kontestan menang, menerima hadiah dan tidak membayar ketika dia kalah. Syarat musabaqah ada 4. Yang pertama, tidak kewajiban untuk mematuhi musabaqah. Kedua, seharusnya tidak ada unsur perjudian, dan perjudian adalah kegiatan yang direncanakan atau tidak untuk kesenangan melalui penggunaan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang diuntungkan dan yang kalah merasa dirugikan.
Yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban agama, tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan sambil mengejar karir. Yang keempat, tidak muncul tengah permainan halal yang bertentangan dengan hukum Allah. Saat mengikuti lomba, ada kejelasan tentang aturan lomba dan evaluasi agar tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap lawan pemusuh. Dan jenis musabaqah ada 3 menurut Qayyim Rahmanullah. Yang pertama, perlombaan yang dicintai Allah SWT dan Rasulnya, seperti pacuan kuda, panahan, dan lain-lain, yang tujuannya untuk persiapan jihad. Pada dasarnya mereka adalah kata-kata Nabi, tak ada ras kecuali kuf atau panah atau hafir. Mazhab Hanafiyah termasuk dalam kelompok ini. Lomba menghafal Al-Quran, hadis, dan fikih, dan dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Kelahiran ras yang dibenci oleh Allah SWT terasa menimbulkan kebencian dan pemusuhan serta menghalangi hafalan Allah SWT dan doa, bermain kartu dan sebagainya. Yang ketiga, lomba yang tidak dicintai Allah SWT juga tidak boleh marah. Hukumnya boleh, seperti lomba lari, lomba renang, lomba gulat, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah kompetisi yang menjadikan uang pendaftaran sebagai hadiah pemenang merupakan judi dalam Islam, dan judi itu haram, kecuali seperti yang dikatakan tadi, jika uangnya dari sponsor maka tidak judi. Dan ada lagi seperti ceramah yang saya tonton, jika ada 2 orang berlomba dan mengeluarkan uang itu judi, tapi jika ada 1 orang lagi yang tidak ikut namun tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk berlomba, itu tidak judi, orang itu disebut muhalil. Jika satu muhalil maka lomba itu tidak haram. Baiklah, mungkin itu saja dari saya tentang pemberian hadiah terhadap pemenang lomba dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.